Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah wali penentu berkah pernikahanmu. Sekali lagi saya ulang ya. Wali penentu berkah pernikahanmu. Sekali lagi. Udah. Wali. 3 kali dapat piring cantik nanti. Wali penentu berkah pernikahanmu. Betul. Coba Ustaz sekali lagi. Wali penentu berkah pernikahanmu. Oh, iya udah. Ya sekarang sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat terlebih dahulu ada video tayangan lagi ya tentang pelimpahan perwalian kepada wali hakim. Ini dia nih tayangannya. Intinya pada saat ini saudara mau menikah karena walinya tidak ada, wali nasabnya tidak ada, karena kehabisan wali tadi. Saudara meminta kepada saya selaku kepala KUA Kecamatan Temanggung untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Anton Wibisono bin Abdullah Hadi almarhum zawjuka ala ma Allahu ta'ala bihi min imsakim bi ma'rufin aw tasdiqin bi ihsan. Ya Anton Wibisono bin Abdullah Hadi almarhum angkahtuka wa zawwajtuka Sela Aulia Iksani Purwana binta Saiful Agung Purwana almarhum. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi dijelaskan sampai wali hakimnya menjelaskan kenapa, karena tidak ada wali nasabnya lagi ya, terpaksa dia yang harus menikahkan sebagai wali hakim. Nah tapi di dalam Islam ini kita butuh penjelasan di Ustaz Syam ya. Apa sih sebenarnya bicara masalah tentang persyaratan untuk menjadi wali hakim, dan apabila hukumnya masih ada wali nasab, apakah boleh kita menyerahkan kepada wali hakim? Nah ini mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku, Ustaz Maulana Habib Utsman Asfadli serta guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kantor urusan agama yang biasanya menjadi wali hakim. Kenapa kantor urusan agama? Karena ternyata yang menjadi wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh orang yang berkuasa atau seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini kita berada di negara Indonesia. Kita sama-sama mengakui bahwa yang mengatur negara kita adalah seseorang bernama presiden. Di bawah presiden ada Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Agama ada yang namanya urusan pernikahan, yakni KUA. Dari KUA inilah ditunjuklah nanti orang yang akan bisa menjadi seorang wali hakim. Jadi enggak ujuk-ujuk tiba-tiba saya paling tinggi ilmunya di sini, saya yang menjadi wali hakimnya. Enggak bisa, harus seorang yang ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini kita berada di Indonesia, yang mana di Indonesia ini yang mengaturnya adalah kekuasaan tertinggi, dan yaitu adalah KUA. Jadi harus orang KUA seperti yang ada di video tayangan tadi. Jadi enggak boleh juga kita misalnya ada guru kita, ada segala macam yang kita minta untuk menjadi seorang wali hakim. Dan syaratnya sama dengan wali nasab tadi. Apa syaratnya? Harus laki-laki, haruslah seorang yang berakal, harus seorang yang baligh, harus seorang yang beragama Islam, harus seorang yang merdeka, harus seorang yang menerima semuanya. Maka subhanallah ini syarat-syarat menjadi seorang wali hakim. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana jikalau misalnya masih ada wali nasabnya tapi ternyata mau menggunakan wali hakim? Maka jikalau tidak diperkenankan oleh wali nasab maka tidak boleh. Kalau tidak diperkenankan oleh wali nasab maka tidak boleh. Kecuali misalnya ayah ke kakek. Ayahnya ada tapi grogian orangnya. Mau langsung ke kakeknya, boleh nggak kira-kira? Boleh saja, hanya tinggal mengizinkan. Betul. Ayahnya hanya mengizinkan. Nah, kebetulan nih praktek aja nih. Oh gimana tuh? Ayahnya nggak kuat nih, nggak kuat. Dia mau menyerahkan kepada saya untuk jadi wali hakim. Kakek. Kakek tarik nafas dulu. Kakek mau ngomong apa? Aku mau nyerahin perwalian saya grogi banget. Oh subhanallah. Gitu, jadi ternyata yang menikah ini perempuan dan ternyata yang tersisa wali nikah yang sah yang muslim adalah kakeknya. Sedangkan kakeknya juga nggak kuat lagi. Ini bapaknya ceritanya. Cuma batu-batu kakeknya. Jadi ternyata mau menggunakan wali hakim. Maka harus diperwakilkan. Saya wali sah ya. Saya wali sah dari si Fulanah
binti Fulan Fulan menyerahkan agar dinikahkan olehmu kepada seorang laki-laki. Sudah selesai. Semoga kakek tenang ya. Saya Maksudnya, terima oh gitu. iya, saya terima. Saya terima perwakilan nikahnya. Perwalian nikahnya Ya, untuk dari anak menikahkannya. bapak untuk menikahkan anak Si bapak Fulana binti Fulana. Fulan. Harus sebut Jangan- namanya. Ini nggak boleh sembarangan ngomong Nggak nih. boleh. Nanti Nggak boleh. jadi pas ini. Ya. Saya nikahin sama siapa aja kan bisa nanti jadinya kalau diserahin gitu ya. Udah diserahkan Buat yang di kepada rumah, Iya, jangan iya, kemana-mana. Ntar yang kejadian seperti ini ada prakteknya. Oh, ada juga. Udah nungguin. Jadi ternyata wali hakim itu adalah seseorang yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Masya Wallahu Allah. ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam Fadli. ya atas penjelasannya. Karena ini bicara masalah sesuatu yang boleh apa ya, tabu kadang-kadang dibicarakan. Karena kalau udah kejadian baru bingung sendiri. Benar. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, melanjutkan pertanyaan tentang wali nih ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Ada anak nih sebenarnya nih, ada anak coba yang mungkin di luar nikah. Pada saat di luar nikah hamil istrinya. Terus akhirnya dinikahkan. Nah ada juga pendapat yang mengatakan, oh nggak bisa, ini nasabnya larinya ke ibunya. Jadi pada saat akad nikah kalau bisa ibunya yang di situ sebagai wali. Waduh, Tambah aneh kan, dong. bukan, malu kan gitu kan, ini kan aib gitu loh. Aib kan seharusnya ditutupi kan gitu kan. Tapi pada saat ini kelihatan jadi kayak buka-buka aib. Nah ini bagaimana nih Bib nih? Apa yang harus dilakukan? Mohon izin sebelumnya. Ya khair Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah ibunya sah menjadi wali? Ini kita harus pahamin karena perempuan tidak sah menjadikan seorang wali terhadap anaknya. Dan betul dia bernasabkan kepada ibunya. Kalau anak tersebut lahir dalam keadaan ibunya tidak dinikahkan oleh laki-laki yang menggaulinya dan kurang dari 6 bulan di dalam kandungannya. Maknanya gini, misalkan ada seseorang di dalam mazhab Imam Syafi'i dan perkataan para ulama yang dimana kalau misalkan ini baru hamil kurang lebih 1 bulan, akhirnya buru-buru dia nikahkan. Ada ulama yang membolehkan untuk menikahkannya. Ada ulama yang membolehkan untuk menikahkannya. Dan anak tersebut kalau benar-benar ibunya bilang, oh dia yang menggauli saya dan hanya sama dia. Maka anak tersebut bernasabkan kepada bapaknya. Tapi kalau misalkan dalam ini sudah 4 bulan kandungannya atau 5 bulan dinikahkan, maka anak tersebut tidak bernasabkan kepada bapaknya. Berarti anak itu mempunyai nasab kepada ibunya, berarti bin ibunya bukan bin bapaknya. Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya sah secara qat'i. Menurut pendapat yang lebih sahih lagi, dia juga tetap boleh menyetubuhi istrinya dan menggaulinya, yakni dalam hukum syariat agama diperbolehkan selama masa kehamilannya. Tetapi ingat juga nih, mayoritas ulama berpendapat anak zina bernasabkan kepada ibunya. Karena apa? Ini konsekuensi daripada hasil perbuatannya. Karena waladul zina, anak zina tersebut di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, al-waladu lil firashi walil ahiril hajar. Anak dinasabkan kepada pemilik ranjangnya. Sedangkan laki-laki yang menzinainya hanya mendapatkan kerugian daripada perbuatan tersebut. Jadi yang berhak menjadi wali nikah kepada anak hasil dari luar nikah adalah yakni yang disampaikan Ustadz Syam, Ustadz Maulana adalah wali nikah. Jadi kalau dinikahkan sama siapa? Wali nikah. Ibunya datang kucuk-kucuk, saya mau menikahkan anak saya. Boleh gak? Gak boleh. Karena jelas perempuan tidak bisa menjadi wali nikah terhadap anaknya. Yang berhak mewalikannya adalah wali hakim. Ayahnya pun tidak sah menikahkan anak daripada hasil jinah. Begitupun wali nasab, yakni ayahnya, kakek saudaranya, ataupun ayahnya. Dia tidak mempunyai hak untuk menikahkan waladul zina tersebut. Oleh karena itu, kita jauhilah daripada zina. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Karena zina itu akan menghancurkan kita dan semua orang-orang sekeliling kita. Dan juga wali itu ingat harus laki-laki, muslim, balig, berakal. Yang sampaikan tadi Ustadz Syam, itu adalah syarat-syaratnya. Oleh karena itu yang terakhir, sekali lagi, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Zina di dalamnya penuh kehancuran. Zina menyebabkan dampak yang luar biasa. Konsekuensinya anak tersebut tidak menjadikan bin terhadap bapaknya. Konsekuensinya maka anak tersebut bukan menjadi mahram terhadap bapaknya.
Dan konsekuensi yang lebih besar adalah dia tidak mendapatkan waris dan tidak mewariskannya karena anak zina. Oleh karena itu jauhilah. Karena apa? Kerusakan bagi dirinya, lingkungannya, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan keluarganya. Ini aib besar. Jauhi. Oleh karena itu jauhilah daripada perbuatan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Jadi yang lebih berhak menikahkan itu bukan bapaknya, tapi wali hakim. Akhirnya. Wali hakim. Karena nggak mungkin ibunya sebagai wali kan? Betul. Gitu. Oh, Ibunya oke. di rumah. Makanya Iya, maaf iya. itu zina itu merusak nasab. Nauzubillah. Merusak nasabnya. Ya terima kasih banyak Habib Utsman atas penjelasannya. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga ternyata sudah banyak banget pertanyaan yang masuk ini ya. Yang pengen dijawab langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Apakah hukumnya wali nikah via online? Yaitu lewat telepon. Soalnya kebetulan karena pandemi ya. Karena pandemi saya menikah akhirnya lewat jarak jauh. Dan wali nikah istri saya lewat telepon. Tapi terus saya ketemu orangnya katanya nggak sah. Nah apa yang harus saya lakukan? Apakah harus diulang pernikahannya atau bagaimana Bib dan Ustadz? Tolong dijawab Ustadz Syam aja deh. Silakan mohon izin. Ini kalau misalnya jarak jauh biasanya bukan menjadi wali. Tapi menyaksikan saja pernikahannya dengan mengizinkan, mewalikan gitu ya. Mewakilkan perwaliannya terhadap orang yang ada di sekitarnya. Mewakilkan perwaliannya terhadap orang yang ada di sekitarnya. Misal dia ayahnya. Ayahnya yang berhak menjadi walinya. Tapi dia berada di tempat yang jauh. Maka dia wakilkan kepada yang masih wali nasabnya. Ada kakeknya. Nggak perlu perwakilan kalau misalnya masih wali nasab. Hanya perizinan saja. Saya relakan kakeknya yang menjadi walinya. Saya relakan saudaranya yang menjadi walinya. Saya relakan misalnya saudaraku yang menjadi walinya. Dari jalur ayahnya. Maka mengizinkan daripada menjadi wali nikahnya kalau dia masih wali nasab. Tapi kalau wali hakim harus yang namanya diwakilkan terlebih dahulu. Namun ada ulama yang berpendapat maka tetap sah yang namanya nikah online tersebut. Walaupun jauh orang tuanya, dia tetap sah untuk menikahkan Nggak harus anaknya. tatap muka ya, nggak harus langsung tatap ya. muka. Apalagi ada pandemi ada gini. video call lagi. Ada video call via online gitu ya pernikahannya, maka ada yang mengatakan tetap sah. Namun untuk berhati-hati ya, lebih baik untuk mewakilkan. Wallahu Iya. ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam Sama-sama. jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah nikah sirri itu ya pakai wali juga ya Ustadz ya? Kebetulan saya ini janda. Kata penghulu saya nggak usah pakai wali karena janda nggak usah pakai setujuan walinya. Terus ada yang bilang pernikahan saya nggak sah Ustadz. Terus saya harus bagaimana ya? Harus ngulang nikah atau apakah selama ini saya berdosa? Wah ini coba kalau janda yang jawab duda deh biar lebih aman. Maksudnya apa nih? Iya, maksudnya lebih aman gitu. Iya. Saya Aman ijab kabul ya. saya jawabnya lewat tausiah ya. Oh iya boleh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih pertanyaan menarik sekali. Bahkan saking bagusnya pertanyaan ini diangkat lewat tausiah. Saya tidak jawab ayat tapi langsung jawab dengan semangat. Karena memang banyak hal yang terjadi. Aku kan udah janda, jadi tidak usah pakai wali. La nikah illa wali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Harus ada wali. Wis. Kenapa? Karena ini untuk keutuhan. Tidak boleh mempermainkan 3 hal. Lupa lah pakai cincin lagi aku. Yang pertama adalah tidak boleh mempermainkan pernikahan. Oh, ini kita pernah dipelajari pesantren ini. Waktu pembahasan tentang pernikahan. Kalau ini tidak ketat masalah wali. Makanya saya terima kasih banyak kepada tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini wali. Kalau tidak ada pakai wali, enak aja orang. Nauzubillah, apa namanya? Itu Siri. Bukan. Siri mah itu. Mut'ah. Bukan. Enak aja berduaan di kamar hotel langsung nikah aja langsung. Itulah hebatnya Islam karena mengatur sedemikian rupa memuliakan wanita. Tidak boleh sembarangan menyentuh dia. Tidak boleh sembarangan mempermainkan dia. Tidak boleh membawa kemana-mana. Harus ada wali. Sekalipun dia janda. Ada masalah? Enggak. Kan Duda yang ngomong. Iya nggak apa-apa makanya kan aman kan saya bilang. Boleh ditanya juga siapa yang nanya. Sekalian Ustaz Maulana. Mas, ini harus ditanya nih yang mana orangnya. Iya mana orang. Jadi gitu, yang pertama sesuai syariat Islam dan tidak menggampangkan dan tetap ada wali.
pertanyaannya, bagaimana dengan nikah siri? Nikah siri itu nikah yang tidak tercatat di negara. KUA. Ya, tidak dicatat di negara. Tetap sesuai 5 rukunnya tadi. Laki-laki, ada pengantin mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ada wali, ada saksi, kemudian dua orang lagi saksi ya, laki-laki. Kemudian berikutnya adalah ijab kabul. Ini tetap ada, cuma tidak dicatat di negara. Jadi ini perlu dipahami, nikah siri itu tetap sah. Dan harus sesuai aturan agama, sesuai rukunnya. Tetap ada rukunnya. Jadi tidak berkata, oh siri itu hanya berdua. Tidak begitu maksudnya. Nikah siri itu cuma tidak tercatat di negara. Kan di aturan kita kan ada 3 hukum. Ada hukum syariat yang hukum agama. Jadi hukum agamanya sah. Tapi ada hukum negara tidak tercatat di catatan sipil. Makanya biasanya banyak yang datang nikah untuk mencatat lagi. Makanya Anda nikah masal, pernah dengar nikah masal? Pernah. Itu sudah nikah syariat itu sudah selesai. Cuma mau dicatat untuk buat akte kelahiran buat anaknya dan sebagainya. Secara hukum negara. Ada satu lagi, hukum adat istiadat. Kadang-kadang ini juga ada ribet-ribetnya nih. Iya. Kalau kan harus, tapi tidak ada masalah, permudah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi intinya adalah harus tetap pakai wali. Jadi Cuma buat para gini, janda ada yang catatan nikah. kecil. Apa tuh? Yang belum pernah menikah masih gadis, Iya. memang harus persetujuan. Iya. Tapi kalau yang sudah janda, berarti dia sudah bisa mewalikan dirinya, artinya sudah pengalaman. Tapi bukan berarti dia nikah tanpa wali. Iya. Ya, karena dia sudah berdasarkan Jadi Ustadz mau pengalaman. cari yang mana yang udah ada pengalaman atau yang belum ada pengalaman? Kayaknya rahasia. Kita tunggu tanggal mainnya. Jeng-jeng. Aduh, tunggu Jadi anak-anak. kita lanjut lagi Aku nih, Bib. besarkan anak-anakku. Iya. Kan harus ada yang Aku bantuin. menjadi wali dulu. Tapi kan perlu ada yang jagain Ustaz. Iya, orang bantuin Aku juga. aku mau cari jadi wali dulu sebelum untuk cari wali. Iya, Ya udah kita tungguin jadi wali. Oh lama banget berarti. Nanti deh kita bahas lagi pas iklan. Ya ini soal pertanyaan Habib nih sekarang nih. Apakah Boleh. dibolehkan jika mungkin ya, mohon maaf sebelumnya, adik sendiri ya menjadi wali, atau mungkin seandainya ada yang ibunya udah janda nih ya kan, terus diwaliin sama anaknya sendiri. Nah ini bagaimana, Bib? Nah ini makanya Luas jangan nih. sembarangan main tunjuk wali nikah. Apakah boleh anak menjadi wali bagi orang tuanya? Harus mengerti dan paham bahwasanya la nikah illa biwalin wa syahida adlin. Sabar, Tidak Bib. sah seorang nikah Jangan emosi, tanpa Bib. saksi Kalau- dan 2 orang jangan wali. emosi, kalau emosi Salah. nanti nggak enak. La nikah biwalin wa syahida adlin. Ya, jangan Tidak emosi. sah seorang nikah tanpa 2 orang Ya, saksi makanya jawabnya tenang, Bib. dan Ya. wali. Gimana kalau kita kasih waktu nanti habis iklan Dan baru harus dijawab, adil. biar lebih tenang lagi ya. Ya udah deh. Ya nggak apa ya. Ya udah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi Sabar, Habib Bib, ini sabar.